Bab 445. Murong Yun. Jeritan samar datang dari belakang Wang Lin dan kemudian tawa bahagia mengikutinya. Meskipun tidak ada ucapan, Wang Lin dapat dengan jelas mendengar satu kalimat dalam tawa itu. Ada seseorang untuk bermain denganku. Ekspresi Wang Lin suram. Dia mencoba memindai butiran tanah di tangannya dengan indera ilahi. Tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan yang menghentikannya. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia mengaktifkan beberapa energi spiritual surgawi dan memasukkannya ke dalam indera ilahi. Rasa ketuhanannya menyebar lagi dan kali ini menembus kekuatan dan memasuki biji-bijian. Saat perasaan ilahi memasuki biji-bijian, dia mendengar suara cermin retak. Kemudian butiran itu pecah dan nyala api biru muncul di tangannya. Saat dia melihat nyala api ini, tubuh Wang Lin bergetar. Sepotong jiwa. Ini adalah bagian jiwa dari manusia, dan mengandung sedikit elemen api. Pemilik bidak jiwa ini tidak pernah berkultivasi dan hanya manusia biasa. Bumi hangus itu terdiri dari butiran tanah ini, dan setiap butir adalah bagian jiwa. Semuanya harus menjadi jiwa fana yang tidak dapat dikembangkan, dan anak itu adalah semacam tubuh roh yang dibentuk oleh gabungan semua potongan jiwa ini. Tidak heran pedang langit tidak dapat menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin bahkan lebih suram. Dia melihat nyala api sekali lagi sebelum memasukkannya kembali ke dalam biji-bijian. Saat api biru masuk kembali ke dalam, retakan pada biji-bijian menutup sendiri. Dia melambaikan tangan kanannya dan tanpa dia hentikan, biji-bijian itu terbang kembali menuju bumi yang hangus. Situ Nan mengatakan bahwa potongan jiwa ada di dalam cultivation planet Crystal, jadi mengapa saya menemukan potongan jiwa tepat di pintu masuk? Mungkinkah potongan jiwa saya juga ada di dalam bentuk kehidupan semacam ini? Wang Lin mengerutkan kening dan terbang ke depan. Makam Suzaku terlalu besar. Setelah meninggalkan bumi yang hangus, Wang Lin memilih arah dan dengan cepat terbang ke sana. Lanskap makam Suzaku tidak berbeda dari luar, ada gunung dan sungai dan energi spiritual di sini sangat padat. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar. Bahkan formasi pengumpulan energi spiritual kebanyakan sekte tidak dapat menghasilkan efek semacam ini. 3 hari kemudian, Wang Lin bergerak seperti meteor dengan sikap rendah menuju bagian dalam makam. Namun, setelah 3 hari, Wang Lin masih belum menemukan perbatasan. Saat ini dia terbang di atas dataran. Rerumputan hijau di dataran itu sepertinya berlangsung selamanya. Dalam 3 hari terakhir, dia tidak melihat satu pun kultivator. Saat dia terbang, ekspresinya berubah dan dia berbalik. Dia melihat 2 pembudidaya terbang melintasi langit seperti kilat di kejauhan. Yang satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Ketika keduanya melihat Wang Lin, mereka terkejut. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia sekarang tampak seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap pembentukan jiwa. 2 indera ilahi menyapu melewatinya seolah-olah mengintai dia. Setelah itu, keduanya tampak sedikit rileks dan perlahan terbang ke arahnya. Keduanya berhenti beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Tak satu pun dari mereka tampak sangat tua. Laki-laki itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hijau. Jubah ini berantakan, ada lubang dan bahkan beberapa bekas darah yang sudah menghitam. Di lengan bajunya ada simbol misterius. Itu jelas merupakan simbol dari sekte tertentu. Adapun wanita itu, dia agak jelek. Ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya.
Jika seorang manusia melihatnya di tengah malam, mereka akan mengira dia monster. Meski wajahnya tidak cantik, tubuhnya memiliki pesona feminin. Jika Anda mengabaikan wajahnya, dia pasti memiliki pesona tertentu padanya. Keduanya berada beberapa ratus kaki jauhnya dari Wang Lin ketika laki-laki itu berteriak, "Saya Murong Yun. Aku penasaran siapa namamu." Wang Lin tetap tenang dan tersenyum. "Saya Kingmu." Kingmu adalah nama yang digunakan Wang Lin ketika dia memasuki sekte pemurnian jiwa. Wang Lin dapat melihat melalui tingkat kultivasi mereka secara sekilas. Pria muda itu berada di tahap pertengahan formasi jiwa sedangkan wanita itu berada di tahap awal. Di luar makam Suzaku mereka bisa dianggap kuat, tapi di dalam makam Suzaku, di mana begitu banyak yang meninggal, mereka tampak agak lemah. Mereka hanya bisa masuk ke dalam karena sudah berada di negara Suzaku saat makam Suzaku dibuka. Jika mereka tiba beberapa hari kemudian, maka tidak mungkin mereka mendapat giliran untuk masuk. Murong Yun dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Apakah sesama kultivator baru saja mencapai tahap formasi jiwa?" Wanita itu memandang Wang Lin dengan sedikit kedinginan. Wang Lin samar-samar tersenyum. "Itu betul. Saya baru saja mencapai tahap formasi jiwa." Murong Yun dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar berada di tahap awal formasi jiwa, dia sedikit rileks dan berkata, "Rekan kultivator, tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin aman jadinya, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kembali kepingan jiwa kita." Wang Lin merenung sedikit dan berkata, setelah mendengar rekan kultivator berbicara, "Kamu tampak percaya diri untuk mendapatkan kembali jiwamu." Saat Wang Lin berbicara, matanya berbinar tanpa ada yang menyadarinya. Murong Yun tertawa dan berkata, "Rekan King, kamu tidak tahu, tapi aku termasuk gelombang pertama yang memasuki makam Suzaku. Saya pribadi melihat bagaimana Qian Feng dan Dukun 8 Daun dari klan abadi yang ditinggalkan memasuki bagian dalam. Jika bukan karena tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, saya pasti sudah masuk ke dalam bagian dalam." "Oh." Wang Lin samar-samar tersenyum. "Bagaimana Qian Feng dan mereka masuk?" Murong Yun tersenyum misterius dan berkata, "Saya hanya bisa memberitahu saudara King bahwa pintu masuknya adalah perubahan. Mereka mencari sangat lama dan akhirnya masuk ke altar. Namun, letak altar tersebut jauh dan sangat berbahaya. Kita perlu menunggu lebih banyak orang sebelum kita pergi, maka kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik." Mata Wang Lin tenang. Dia melihat orang ini, samar-samar tersenyum, dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, wanita di sebelah Murong Yun berkata, "Tidak perlu berbicara omong kosong lagi." Dengan itu, dia terbang. Melihat punggung wanita itu, Murong Yun menghela nafas dan berkata, "Dia terlihat sangat cantik dari belakang. Sayang sekali." Dengan itu, dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan mengikuti di belakangnya. Wang Lin menggosok dagunya dan perlahan mengikuti di belakang mereka berdua. Dia kadang-kadang menempatkan pandangannya pada Murong Yun. Tanda di lengan bajunya dan bekas darah hitam di bajunya membuatnya merenung. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Rekan kultivator Murong, bahaya apa yang ada di altar?" Sedikit ketakutan muncul di mata Murong Yun saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku hanya melihatnya dari kejauhan.
3 dari dukun berdaun 8 dan 2 monster tua transformasi jiwa mati. Bahkan setelah mereka semua mati, saya tidak pernah melihat musuh. Wang Lin mengungkapkan senyum yang bukan senyuman dan berkata, dengan sedikit ejekan, keberuntungan sesama kultivasi Murong cukup bagus. Murong Yun terkejut ketika mendengar ini, lalu dia tersenyum waspada dan berkata, aku benar-benar jauh dan segera melarikan diri, jadi aku tidak terjebak dalam pertarungan. Namun, satu hal yang saya yakini adalah bahwa ada keberadaan yang kuat di sana yang sangat berbahaya. Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk memiliki kesempatan masuk. Wang Lin memandang Murong Yun dengan senyum aneh di wajahnya dan tidak lagi berbicara. Hati Murong Yun tenggelam. Dia memperhatikan Wang Lin dengan baik sebelum berbalik dan melanjutkan. Mereka bertiga terbang sangat cepat melintasi dataran dengan wanita jelek di depan. Sore hari kedua, wanita itu berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, ada seseorang di depan. Saat dia berbicara, sebuah pedang menembus udara dan menyapu ke arah mereka. Saat energi pedang yang ganas mendekat, aura dingin mengelilingi area itu. Pedang terbang putih dengan cepat mendekat. Orang di pedang itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu mengenakan jubah abu-abu, tetapi dengan mata seperti kilat. Ekspresinya sangat suram dan terus melihat ke belakang. Mata Wang Lin berbinar. Sekilas dia bisa mengetahui apa yang salah. Sebuah petir memutar mengejar orang tua itu. Sambaran petir itu tampak hidup dan mengejarnya dari dekat. Saat dia melarikan diri, indera ilahi lelaki tua itu menyapu mereka bertiga dan dia berseru ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin pernah melihat pria tua ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 16 pembudidaya transformasi jiwa di luar makam Susaku. Tingkat kultivasinya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Dia tidak berhenti dan dengan cepat berkata, rekan kultivator, cepat mundur. Benda itu sangat aneh. Tepat pada saat ini, Murong Yun dengan santai melihat benda yang mengejar lelaki tua itu. Tatapannya sangat biasa, tetapi sambaran petir segera berhenti dan mengeluarkan raungan ketidakpuasan sebelum berlarian dan pergi. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Jika bukan karena Wang Lin memberikan perhatian khusus pada Murong Yun, dia tidak akan melihat apa yang baru saja terjadi. Petir dengan cepat menghilang. Bahkan lelaki tua di atas pedang terbang itu terkejut. Dia berhenti, melihat ke belakang, dan alisnya menyatu erat. Murong Yun naik beberapa kaki. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Junior Murong Yun menyapa senior. Pria tua itu dengan dingin menatap Murong Yun dan mengabaikannya. Tatapannya tertuju pada Wang Lin saat dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak, sesama kultivator Cheng. Setelah berpikir sejenak, dia tidak tahu mengapa benda itu berhenti mengejarnya. Pada akhirnya, dia mengira itu ada hubungannya dengan Cheng Niu ini. Bagaimanapun, Cheng Niu sangat terkenal, jadi dia harus memiliki beberapa mantra yang kuat. Saat dia berkata, sesama kultivator Cheng, wanita berpenampilan jelek itu tiba-tiba berbalik dan dengan hati-hati menatap Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan saya. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan dia tersenyum. Jangan bicarakan ini. Saya Mu Yunhai. Apakah rekan kultivator Cheng memiliki petunjuk untuk memasuki bagian dalam makam? Bab 446. Mengubah. Wang Lin tetap diam dan menatap Murong Yun.
Jantung Mu Yunhai berdetak kencang. Mu Rongyun samar-samar tersenyum sambil menggenggam tangannya dan berkata, "Junior." Mu Rongyun menyapa senior. Mu Yunhai mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu tahu cara memasuki bagian dalam?" Mu Rongyun mengangguk dan menjawab, "Senior Mu, junior memang tahu cara masuk, tapi senior harus berjanji bahwa kamu akan menerima kami juga. Jika senior setuju, maka saya berjanji untuk memberi tahu senior semua yang saya tahu." Mata Mu Yunhai berbinar dan dia berkata, "Bicaralah, orang tua ini setuju." Mata Mu Ronghai menunjukkan kegembiraan. "Junior akan memimpin jalan. Tujuan kita adalah altar, itu satu-satunya jalan masuk ke bagian dalam." Mu Yunhai bertanya dengan nada serius, "Apakah ada bahaya di sana?" Mu Rongyu dengan cepat menjawab, "Ada." Junior melihat beberapa anggota Forsaken Immortal Clan mati. Ada total 8 orang, tapi orang pertama yang masuk tidak menemui bahaya apapun. Mu Yunhai mengerutkan kening, lalu dia melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, "Rekan kultivator Cheng, bagaimana menurutmu?" Wang Lin memandang Mu Rongyun dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata kepada Mu Yunhai, "Dengan kita berdua bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa melewatinya, hidup kita seharusnya tidak berada dalam bahaya." Mu Yunhai tertawa, lalu dia mengangguk dan berkata kepada Mu Rongyun, "Bocah cilik, pimpin jalan." Mu Rongyun dengan cepat mengangguk, lalu dia menatap Wang Lin dan tersenyum hati-hati. Senior jelas bukan pembudidaya formasi jiwa. Junior tidak tahu sebelumnya, saya harap senior tidak akan menyalahkan saya. Dengan itu, dia terbang di depan. Mu Yunhai memberi isyarat kepada Wang Lin dan mereka berdua mengikuti di belakang. Adapun wanita jelek itu, dia sedikit ragu sebelum mengikuti mereka. Meskipun kecepatan Mu Rongyun sangat cepat, masih terlalu lambat di mata Mu Yunhai. Setengah jam kemudian, Mu Yunhai mendengus dan bergerak ke atas, meraih Mu Rongyun, berbalik ke arah Wang Lin, dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, kamu dan aku masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan pergi ke altar dengan kecepatan penuh. Jika kita lambat dan kultivasi planet kristal pecah, maka kita semua akan mati di sini." Dengan itu, dia memegang Mu Rongyun dan tiba-tiba melesat sebelum menghilang di kejauhan. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan wanita jelek itu langsung dikelilingi oleh kekuatan misterius. Wang Lin terbang ke kejauhan sambil membawanya. "Apakah senior Cheng Niu?" Wanita itu berada di belakang Wang Lin dan aroma harumnya memasuki hidung Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menjawab, "Saya." Wanita itu bertanya-tanya sedikit dan kemudian tiba-tiba berkata, "Senior, waspadalah terhadap Mu Rongyun." Setelah itu, dia tetap diam. Wang Lin dan Mu Yunhai sangat cepat. Dengan Mu Rongyun membimbing mereka dengan cepat melintasi dataran. 3 hari kemudian, pegunungan tak berujung muncul di bawah mereka. Di atas pegunungan ada awan hitam besar. Awan hitam ini terus berputar dan mengeluarkan aura menyeramkan. Di sisi barat pegunungan adalah puncak gunung yang sangat tinggi. Sebagian besar puncaknya tersembunyi di dalam awan hitam, jadi hanya setengahnya yang bisa dilihat dari luar awan hitam. Di bawah bimbingan Mu Rongyun, Mu Yunhai masuk ke awan hitam. Wang Lin menyebar akal ilahi dan mengikuti di belakang. Di dalam awan hitam, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam dengan cepat menghilang di dalam awan hitam.
Kemudian dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Dengan satu goyangan, itu juga menghilang di dalam awan hitam. Dia melakukan semua ini dengan sangat tidak mencolok dengan penutup awan hitam, jadi tidak ada yang mendeteksi apapun. Bahkan wanita yang berada di sebelahnya tidak menyadarinya karena perbedaan tingkat kultivasi. Mereka terlalu besar. Gunung di awan hitam agak buram, seolah-olah ada sesuatu yang melilit puncak gunung, memberikan perasaan halus. Di puncak gunung ada panggung besar, dan di tengah panggung ada altar hitam. Altar ini adalah menara dengan tangga menuju ke atas. Ada cekungan di bagian paling atas menara dengan kabut hitam masuk ke dalamnya. Mo Yunhai memegang Murong Yun dan mendarat di altar. Wang Lin mendarat setelah mereka. Mereka melihat bekas darah kering di altar dan bau darah masih tertinggal. Mereka terkadang mendengar ratapan datang dari awan hitam seolah-olah ada hantu yang menangis. Setelah Wang Lin mendarat, dia melepaskan wanita itu dan matanya berbinar. Setelah melihat-lihat, dia melihat bahwa tempat ini sangat berbeda dari yang digambarkan si Tunan. Altar yang diceritakan si Tunan kepadanya berada di lembah yang dikelilingi pegunungan dan bukan puncak gunung. Matanya dengan cepat menjadi dingin. Mo Yunhai menyebarkan akal ilahi dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Junior Murong, apakah ini altar yang kamu bicarakan?" Murong Yun dengan cepat mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Senior, ini tempatnya." Namun, senior harus berhati-hati, selain dari dukun 8 daun pertama, yang mengikutinya semuanya mati secara misterius. Mo Yunhai memandang Murong Yun sebelum dengan cepat meraih Murong Yun dan menekan tangannya ke dahi Murong Yun. Mata Mo Yunhai berbinar dan dia berbisik, "Pencarian jiwa." Murong Yun mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan tubuhnya mulai bergetar. Mata Mo Yunhai semakin bersinar dan kemudian dia melepaskan Murong Yun setelah beberapa saat. Murong Yun jatuh seperti tumpukan lumpur. Tubuhnya mengeluarkan aura mematikan dan tetap tidak bergerak. Rekan kultivator Cheng, orang ini tidak berbohong. Dengan itu, dia melompat ke atas altar. Rekan kultivator Cheng, saya akan mengintai. Tolong jaga saya. Oke, sedikit ejekan muncul di mata Wang Lin. Mo Yunhai tiba di puncak altar hampir dalam sekejap mata. Setelah berdiri di sana sebentar, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Matanya mengungkapkan cahaya aneh saat dia melihat kecekungan di atas altar. Tak lama kemudian, kegembiraan muncul di matanya dan dia tertawa. "Ini tempatnya, rekan kultivator Cheng, saya akan pergi duluan." Dengan itu, dia berjalan ke tengah altar dan menghilang. Wanita jelek itu ragu-ragu sebentar. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke Murong Yun sebelum merenung dalam diam. Wang Lin mencibir dan tidak melihat ke arah altar. Sebaliknya, dia menatap Murong Yun dan menjentikkan mantra ke dahinya. Begitu mantra itu tiba, Murong Yun tiba-tiba membuka matanya, meraih mantra itu, dan menghancurkannya. Lalu dia berdiri dan menatap Wang Lin. Gas hitam tiba-tiba muncul dan menutupi wajahnya, lalu wajahnya yang semula tampan menjadi garang. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Suaranya mengandung kekuatan misterius. Mata Wang Lin tenang saat dia berkata, "Aku bisa memberitahumu. Tapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaanku." Mata Murong Yun berbinar dan dia berkata, "Menarik. Anda menjawab saya dulu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Semua pembudidaya suka menjaga kebersihan diri, jadi mereka menyimpan pakaian cadangan di tas mereka.
Jarang ada orang yang muncul dalam keadaan acak-acakan sepertimu. Murong mencibir dan berkata, hanya karena itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menatap Murong Yun dan berkata, tentu saja ada cerita lain, tapi sekarang aku ingin tahu siapa dirimu. Murong Yun mendengus. Aku terbuat dari potongan jiwa. Katakan padaku apa lagi yang membuatku pergi. Wang Lin berkata, pakaianmu terlalu tua dan bukan pakaian yang akan dikenakan oleh para pembudidaya yang baru saja masuk. Apa tujuanmu? Saya tidak punya tujuan, aku hanya tidak ingin kalian mendapatkan cultivation planet kristal. Juga, apakah hanya itu dua poinnya? Murong Yun mengerutkan kening. Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Alasan terakhir adalah simbol di bajumu, dengan itu, T. Tangan kanan Wang Lin tiba-tiba bergerak. Dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di tubuhnya dan kemudian mantra yang mengandung energi spiritual surgawi tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat tangan kanannya terangkat, mantra surgawi meluncur ke arah Murong Yun. Murong Yun mencibir dan tidak bergerak, tetapi pada saat mantra langit mendarat, tubuhnya ambruk menjadi untaian gas hitam dan menghilang ke awan hitam di sekitarnya. Wang Lin tidak mengejar dan sedikit ejekan muncul di matanya. Segera, jeritan datang dari dalam awan hitam dan untaian kabut hitam terbang kembali dan memadat kembali ke Murong Yun. Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Lin, kamu bukan pembudidaya transformasi jiwa yang normal. Sebuah bendera sepanjang 30 kaki terbang keluar dari awan hitam. Bendera itu bergerak seperti gelombang di dalam awan. Sejumlah besar pecahan jiwa masuk dan keluar dari bendera. Ada 10 jiwa utama di dalam awan hitam dengan tatapan mereka terkunci pada Murong Yun. Di antara jiwa-jiwa utama ini adalah kilin berwarna ungu kemasan. Matanya mengungkapkan tatapan sengit. Wang Lin telah memurnikan bendera jiwa 1 miliar jiwa sekali lagi dalam perjalanan ke sini bersama Situnan. Dia menyatukan dua bendera lainnya ke dalamnya, jadi sekarang Kilin dan Li Yuanfeng sama-sama jiwa utama dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Sekarang bendera jiwa 1 miliar jiwa ini memiliki 28 jiwa utama. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Murong Yun mencibir dan menyerang sekali lagi. Dia berubah menjadi kabut hitam lagi dan terbang menuju lubang Wang Lin. Tubuh Wang Lin mundur dan matanya menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan berbisik, segel. Pada saat ini, bendera lain berkibar dari awan hitam. Segera setelah itu muncul, sejumlah besar batasan keluar darinya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka mendekat dan membuat sangkar seukuran manusia, menjebak semua kabut hitam di dalamnya. Kandang itu dengan cepat menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Lingkup ini terbuat dari batasan. Deretan larangan benar-benar menyegel kabut hitam di dalamnya. Bab 447. Keindahan yang tidak bisa ditiru. Plus menyalakan mengatur ulang. Bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan jiwa sangat sulit untuk dibunuh, dan bahkan jika mereka dibunuh, korbannya adalah pemilik potongan jiwa dan bukan bentuk kehidupannya. Jika Wang Lin menggunakan energi spiritual surgawi dan tidak menahan apapun, dia bisa membunuh benda ini. Namun, lebih banyak potongan jiwa akan datang dan mereformasi bentuk kehidupan ini lagi. Dengan cara tertentu, makhluk hidup ini tidak akan mati. Namun, ketika kristal planet kultivasi hancur, kepingan jiwa ini juga akan runtuh.
Tidak ada yang tahu apakah makhluk hidup berikutnya yang mereka hadapi akan berisi potongan jiwa dari orang yang mereka cintai. Pada saat itu, bagaimana mereka akan bertindak? Jika itu adalah bidak jiwamu sendiri, maka itu akan lebih mudah karena kamu memiliki hubungan misterius dengan bidak jiwamu. Tentu saja, ada beberapa orang tak berperasaan di dalam makam Susaku. Ada beberapa orang yang, setelah mengamati sebentar dan mempelajari rahasianya, memulai pembantaian. Mereka menghancurkan satu demi satu bagian jiwa dan kemudian menunggu bentuk kehidupan untuk berubah dengan memanggil lebih banyak bagian jiwa. Mereka melanjutkan metode bodoh ini dengan harapan menemukan bagian jiwa mereka sendiri. Qian Feng adalah salah satunya. Pada saat ini, Qian Feng berada di pegunungan di bagian dalam makam. Dia sedang duduk di luar gua dengan ekspresi yang sangat suram. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam Susaku, jadi jelas dia bertemu dengan makhluk hidup yang terbuat dari potongan jiwa. Makhluk hidup ini tidak bisa dibunuh, jadi pada akhirnya, baik pembudidaya maupun anggota klan abadi yang ditinggalkan bertemu dengan sesuatu seperti Murong Yun dan bergegas menuju puncak gunung itu. Ada beberapa orang yang ditipu oleh altar, tetapi Qian Feng tidak jatuh ke dalam perangkap dan melarikan diri. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum akhirnya menemukan altar asli dan memasuki bagian dalam makam Susaku. Meskipun bagian dalamnya lebih kecil dari bagian luarnya, namun masih sangat besar. Ada juga lebih banyak bentuk kehidupan di sini dan beberapa di antaranya sangat kuat. Qian Feng tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia terpaksa mundur. Selama beberapa hari ini di bagian dalam, dia masih belum bisa menemukan makam Susaku yang pertama. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya dan anggota klan abadi yang terlupakan memasuki bagian dalam. Qian Feng secara pribadi melihat mata kultivator transformasi jiwa yang sudah dikenalnya menjadi redup dan mati setelah beberapa anggota klan abadi yang terlupakan habis-habisan dan membunuh salah satu dari makhluk hidup itu. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Qian Feng menemukan bahwa jiwa asal orang ini telah hancur dan dia benar-benar mati. Setiap orang yang memasuki makam Susaku sangat pintar, jadi mereka langsung mengerti arti di balik ini. Akibatnya, dalam pertempuran melawan makhluk hidup ini, beberapa mulai menahan diri, tetapi semakin mereka menahan, semakin sulit untuk menang. Itu seperti simpul mati. Qian Feng telah duduk di luar gua ini selama lebih dari setengah bulan. Hatinya merasa sangat cemas dan ini membuatnya sangat kesal. Dia tidak tahu berapa lama sebelum cultivation planet Crystal runtuh. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali bagian jiwanya, maka satu-satunya yang tersisa baginya adalah kematian. Suksi, kamu kantong tulang tua. Jika Anda akan mati, mati saja. Kenapa semua orang harus mati bersamamu? Qian Feng mengatupkan giginya dan meninju tanah. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, dan dia melihat ke gua di depannya. Dia mulai menghitung dengan diam-diam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan labu hitam. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah labu. Kupu-kupu merah, keluar. Dia berkata, sinar cahaya kemasan keluar dari labu dan red butterfly muncul di hadapan Qian Feng. Dia mengenakan gaun merah, dia masih secantik sebelumnya, dan matanya masih tanpa kehidupan. Pada saat ini, sikap dingin dan arogan yang dulu dia miliki sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah kesedihan dan ketidakpedulian yang memilukan.
Labu ini merupakan harta karun dari keluarganya yang konon ditinggalkan oleh seorang leluhur. Tidak hanya memiliki rahasia, ia juga bisa menyimpan makhluk hidup. Qian Feng berkata, waktu sudah habis, jadi seharusnya sudah pulih. Anda memancingnya keluar. Red Butterfly tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia perlahan berjalan ke dalam gua. Qian Feng menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan. Energi spiritual surgawi perlahan berkumpul di jarinya hingga membentuk bola emas kecil. Wajah Qian Feng suram saat dia menatap ke kedalaman gua. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari dalam gua dan tanah mulai bergetar. Red Butterfly berlari keluar dari dalam gua dan berdiri di samping Qian Feng. Pada saat yang sama, sosok tinggi keluar dari gua. Ini adalah raksasa setinggi 100 kaki dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar. Saat raksasa itu berjalan keluar dari gua, mata Qian Feng menjadi dingin dan dia menunjuk ke arah raksasa itu. Bola kecil di ujung jarinya melesat ke arah raksasa itu. Raungan marah datang dari raksasa saat tubuhnya runtuh menjadi helaian asap hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk menghindari bola cahaya. Qian Feng berteriak, meledak. Dengan satu kata, bola cahaya itu tiba-tiba meledak, menciptakan ledakan dahsyat yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Seluruh gunung bergetar dan sejumlah besar batu mulai berjatuhan. Semua helai asap hitam yang keluar dihancurkan tanpa kecuali. Ini sudah yang ke-69 dan aku masih belum menemukan bagian jiwaku, Qian Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa metode ini bukanlah metode terbaik. Namun, makam Suzaku ini terlalu besar dan dia tidak cukup kuat untuk pergi ke banyak tempat, jadi dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini dan berharap keajaiban. Di gunung dengan altar di bagian luar makam Suzaku, Wang Lin memegang bola dengan bentuk kehidupan yang tersegel di dalamnya dan melompat turun. Adapun wanita jelek itu, Wang Lin mengabaikannya. Suara Wang Lin tenang saat dia berkata, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa menyegelmu, dan segel semacam ini bersifat permanen. Setelah pemilik potongan jiwa mati satu persatu saat masa hidup mereka habis, kamu akan mati dengan benar. Selama beberapa hari terakhir ini di makam Suzaku, dia telah memikirkan cara untuk menghadapi makhluk hidup ini. Setelah merenung lama, dia memikirkan metode ini. Menggunakan sejumlah besar batasan untuk menyegel setiap bagian jiwa akan menciptakan semacam efek penyegelan. Kemudian, dengan menambahkan fragmen jiwa dari tingkat kultivasi yang sama, itu akan mencegah bentuk kehidupan itu terbentuk kembali. Dia hanya perlu menunggu pemilik potongan jiwa di dalam makhluk hidup mati secara alami agar makhluk hidup ini mati secara alami juga. Wang Lin tidak punya waktu untuk menguji apakah metode ini benar-benar berhasil, tetapi ketika kata-kata itu mendarat di telinga Murong Yun, dia seperti disambar petir. Aku tidak bisa dibunuh. Ketika potongan jiwa yang saya buat mati, saya dapat mengumpulkan lebih banyak potongan jiwa untuk mereformasi diri saya sendiri. Raungan Murong Yun datang dari dalam bola. Wang Lin dengan dingin mendengus dan mendarat di kaki gunung. Dia menunjuk ke tanah dan membuat lubang sedalam beberapa puluh kaki. Wang Lin melompat ke dalam lubang, meletakkan bola di dalamnya, dan mulai meletakkan batasan di dekatnya. Murong Yun memperhatikan apa yang sedang dilakukan Wang Lin dan dengan cepat berkata, apa yang kamu lakukan? Aku akan menyegelmu di sini.
Saya akan kembali dalam 100 tahun untuk melihat apakah metode Sai berhasil atau tidak. Saat Wang Lin berbicara, dia terus membatasi. Murong Yun merenung beberapa kali sebelum berteriak, "Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Wang Lin menyala dan dia dengan tenang berkata, "Aku ingin bagian jiwaku." Murong Yun dengan cepat berkata, "Itu tidak mungkin. Kami diciptakan oleh kultivasi planet kristal dan terbuat dari potongan jiwa, tetapi kami tidak dapat memilih potongan jiwa mana yang kami dapatkan. Juga, saya terlalu lemah untuk mengumpulkan bagian jiwa dari seorang kultivator seperti Anda. Hanya makhluk hidup yang kuat di bagian dalam yang dapat mengambil jiwa para pembudidaya yang kuat dari cultivation planet kristal." Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya, meletakkan batasan terakhir, dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Di bagian bawah lubang hanya ada bola yang dibentuk oleh batasan dengan sendirinya dikelilingi oleh batasan yang berkedip. Aku tahu cara sebenarnya untuk memasuki bagian dalam." Murong Yun tidak berani bertaruh, jika dia kalah, dia benar-benar akan mati. Wang Lin melihat pegunungan di kejauhan dan berkata, "Aku juga tahu." Dia menunjuk ke tanah dan lubang itu mulai menutup. Saat hendak menutupnya sepenuhnya, raungan Murong Yun datang dari dalam. "Kami memiliki seorang raja di bagian dalam makam. Hanya dia yang bisa mengekstraksi potongan jiwa dari cultivation planet kristal. Ini adalah kebenarannya. Bagaimana cara menemukannya?" Wang Lin menunjuk ke tanah untuk berhenti menutup. Murong Yun dengan cepat berkata, "Begitu kamu masuk ke dalam bagian dalam, pergilah ke timur. Ada 9 gunung yang membentuk jurang raksasa. Alih-alih kabut hitam, ada kabut putih yang keluar sehingga mudah ditemukan. Raja berada di dasar jurang." Mata Wang Lin menyala, lalu dia mengangkat tangan kanannya, meninggalkan tempat ini, dan tanah mulai menutup sekali lagi. "Kamu." Suara Murong Yun terputus ketika tanah tertutup, bahkan tidak meninggalkan celah. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Ketika dia melewati tempat ini sebelumnya, indera ketuhanannya menyebar, jadi dia memperhatikan lembah ini. Di dalam lembah ada sebuah altar. Altar ini terlihat persis sama dengan yang sebelumnya. Namun, ketika Wang Lin memasuki lembah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Apa yang dia lihat membuat matanya menjadi dingin. Seorang wanita yang kecantikannya tidak bisa ditiru duduk di samping altar dan menatap Wang Lin dengan matanya yang indah. Liu Mei. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.